Tema kita kali ini adalah sahabat generasi emas. Siapakah mereka generasi emas? Generasi emas saat ini bukan saja milenial, tetapi juga yang dinamakan dengan generasi Z. Populasi milenial dan generasi Z saat ini by data adalah 45%. Nah, inilah generasi Z. Maka kita harus kenali siapa anak-anak kita. Agar apa? Agar kita, sekolah dan orang tua menjadi leverage buat mereka, menjadi pendorong yang baik buat mereka. Karena apa? Mereka punya banyak sekali kekuatan. Kita lihat yang pertama, digital. Apa itu digital? Sejak mereka lahir, mereka itu udah dalam dunia digital, udah kenal teknologi. Kalau kita kenal PC yang tebal banget gitu kan, ya kan? Terus kita baru pertama kali kenal handphone, betul? Tapi generasi Z sejak lahir dia sudah kenal dengan teknologi, namanya disebut digital native. Nah, ini yang membuat generasi Z dia paling istimewa karena satu-satunya generasi yang kenal keduanya. Semua yang ada di dunia nyata itu terdapat di dunia visual. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Jadi kalau saya hadir di kelas gitu. Bagi mereka hadir melalui digital itu adalah kehadiran. Jadi definisinya udah menjadi totally different. Menjadi benar-benar beda. Kemudian hyper customizasi. Bayangkan mereka udah mulai dengan, kita langsung lanjut ya. Mereka udah mulai apa? Mereka menginspirasi. Mereka itu semua yang serba mudah. Kenapa? Mau nonton channel TV, mereka tinggal klik Netflix. Bukan lagi kayak kita TV besar, pakai antena gitu kita channel satu-satu, tapi kita bisa milih anything, anytime. Kebayang? Pengetahuan begitu luas. Kemudian ada YouTube, Instagram, Spotify. Semua adalah easy. Itulah hyper customization. Positifnya apa? Mereka menjadi anak-anak yang tangannya menjadi sangat cepat. Apakah mereka menjadi multitasking ataukah mereka menjadi tidak fokus? Nah, ini yang PR yang kita setelah kita kenali ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di DIY. Nah, kita lihat lingkaran yang tadi. Nah, DIY. Do it yourself. Kenapa coba? Bapak Jokowi ya yang pernah bilang manusia unggul kita ya. Kita adalah generasi manusia unggul di mana karakter menjadi bagian daripada perkembangan pribadi anak dan kita semua. Mas Menteri juga sampaikan tidak hanya pendidikan di sekolah tetapi juga harus ditambahkan dengan soft skill kan. Harus ditambahkan dengan kepemimpinan. Nah, ini berhubungan dengan do it yourself. Artinya semua dilakukan sendiri. Mereka bisa mau belajar klik keywordnya, klik pengetahuannya. Nah, yang masalah jika kita tidak dampingin, maka yang diklik adalah apakah itu benar informasi yang dibutuhkan, benar itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh dia atau malah dia tersesat. Nah, itu tugas kita orang tua dan sekolah. Maka kita kolaborasi. Sehingga kegiatan ini menjadi satu-satunya generasi yang menikmati antara tatap muka, antara digital. Nah, COVID ini mempercepat dunia digital mereka sehingga mereka bisa keduanya di dua dunia. Mereka itu orangnya adalah sangat kompetitif. Jadi mereka FOMO, kalau saya boleh bilang FOMO, fear of missing out. Dia sangat takut kalau ketinggalan informasi. Kebayang nggak sih kalau tiba-tiba ada berita di satu tempat, kalau mau tanya kepada generasi kita, generasi emas ini, mereka update banget.
kebayang kalau Anda sebagai orang tua, Anda nggak update. Suster sekolahan nggak update, ya kan? Lebih update mereka, maka rangkul mereka. Jadikan mereka di dalam proyek-proyek kecil kita. Support orang tua, berilah inspirasi. Karena apa? Karena mereka powerful. Pertama tadi, DIY kan, do it yourself. Semua digunakan. Kemudian mereka FOMO, mereka nggak pernah mau ketinggalan atas informasi dan pengetahuan. Nah, yang membuat kita harus mendampingi mereka adalah caranya apa? Kita berikan proyek-proyek kecil, biarkan mereka yang melakukan. Gitu. Jadi mereka akan mensupport dirinya untuk menjadi lebih maju lagi karena mereka sangat kompetitif. Gitu. Kemudian mereka sangat realistik. Jangan pernah kita kalau tidak tahu kita ngeles. Ya, di era sekarang itu nggak ada orang ngeles. Jadi kalau nggak tahu, maaf ya nak, saya nggak tahu. Jadi saya belajar juga dari anak-anak, dari keponakan, dari siapapun yang mereka dinamakan milenial dan saya nggak sungkan. Maka kenapa saya punya Instagram banyak? Karena saya dapat masukan dari anak saya. Mah, Anda itu seorang motivator. Anda itu seorang business coach. Masa gambarnya makanan? Masa gambarnya dogi? Branding. Nah, itu yang di do it yourself. Jadi orang tua bantu anak itu membranding dirinya. Bantu ketika mereka melakukan. Jangan pernah lagi kita sebagai orang tua atau sebagai sekolah kita melakukan mendikte mereka. Karena mereka bisa melakukannya dengan cara mereka. Hanya kita yang perlu menginspirasi. Hanya kita yang perlu mengarahkan. Yes, ingat ukurannya bukan lagi kita dididik di masa lalu. Nah, itu yang paling penting. Generasi kemarin, generasi milenial, mereka tuh optimis. Generasi kita nih, kita yang X nih, para orang tua, kita tuh skeptis. Mereka coba buktikan, kalau kamu memang pintar, buktikan. Nah, kalimatnya demikian. Tetapi generasi sekarang, mereka melihat orang tuanya yang optimis, melihat kakek neneknya yang skeptis, mereka menjadi selalu mempersiapkan diri. Mereka ragu, benar nggak sih gitu. Jadi mereka mempersiapkan diri secara baik. Kemudian Wikonomis apa sih? Mereka selalu collab. Lihat sekarang workspace. Udah nggak perlu lagi kantor gedung besar. Barangkali sekolah juga ruangan-ruangan tertentu bisa menjadi kemitraan dengan mitra yang lain gitu, digunakan untuk kegiatan, digunakan untuk misalnya wedding, untuk event. Why not? Karena kita hanya butuh beberapa tempat misalnya. Nah, itulah Wikonomis. Mereka punya kendaraan, berbagi dengan adanya kendaraan dengan cara adalah ada platform-platform yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mengantar rekan dan temannya, gitu kan. Nah, kemudian adanya rumah yang bisa dibagi-bagi untuk bekerja, untuk berkolaborasi. Kemitraan inilah yang dimiliki oleh generasi kita, generasi. Jadi kalau anak kita kolaborasi dengan temannya, kolaborasi dengan gurunya, membuat suatu proyek, udah nggak dilihat dari usia, tapi dilihat daripada peran masing-masing. Bisa juga kita membiasakan diri bahwa saya dengan anak saya bukan lagi strata yang berbeda. Bisa jadi nih para guru, para orang tua dengan anak-anak nggak bisa menguasai orang tua di anakku. No, selama itu berhubungan dengan ideal, selama itu berhubungan dengan kompetisi, maka jadikanlah mereka teman, jadikanlah mereka partner, jadikanlah mereka kolaborasi friends. Ya, itu yang terakhir adalah terpacu. Terpacu adalah mereka lebih kompetitif. Mereka siap menyingsingkan lengan baju, tapi mereka tertutup. Kenapa? Karena mereka salah satu generasi yang pertama hidupnya lahir sudah ada dunia digital, sudah ada dunia nyata. Tugas kita apa? Nah, kita harus memahami cara kerjanya. Contohnya, saya punya handphone ini, anak saya menggunakannya untuk apa? Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kita cuma sibuk jawab WA gitu ya. Terus kemudian kalau telepon, sementara buat mereka menjawab itu cukup dengan emoticon.
gunakan dong emoticon, ya kan? Nah, langsung para milenial di depan saya langsung tersenyum semua. Jadi kalau gue mau nangis, emoticonnya nangis. Kalau gue mau marah, yes semua pada manggut-manggut. Itulah kita harus tahu cara kerjanya dia gitu. Bisa jadi zaman dahulu saya tatap muka tuh sama orang tua tuh mata saya harus melihat orang tua saya. Saat ini mereka itu kita kalau mau bahasanya efektif, ya saya melalui dunia mereka. Karena dunia mereka salah satunya sebagiannya adalah digital. Jadi definisi ini diporak-porandakan oleh mereka sehingga jangan lagi berpacu pada definisi kita di masa lalu para orang tua ya. Jadi tugas kita adalah memahami caranya, terus mampu menggunakannya kita. Jangan sampai dibilang, gimana sih kok nggak belajar, malah main handphone aja. Padahal dia sedang belajar. Itu yang bahaya. Jadi mematikan ide mereka, mematikan keinginan mereka. Untuk Anda mahir menjadi seorang golfer, misalnya Anda cukup nonton YouTube dari pagi sampai sore, diulang-ulang, cari semua video YouTube referensinya. Kebayang? Jadikanlah orang tua ada di dalam situ. Jadikanlah Anda, para guru ada di dalam situ yang ditonton oleh anak didik Anda atau oleh anak Anda. Saya bangga ketika Instagram saya, ketika YouTube saya juga ditonton oleh anak saya. Artinya secara tidak langsung pengetahuan saya berikan juga mereka secara serius mendengarkan dari dunia digital. Demikian ya. Jadi jangan takut memberikan pengetahuan, memberikan bimbingan untuk kepada mereka generasi emas melakukan ekspor betapa mereka luar biasa. Artinya openness, keterbukaan daripada orang tua dan sekolah itu penting. Jangan merasa bahwa apa yang mereka lakukan salah. Tapi dampingilah, bimbinglah, berikan inspirasi. Dan pastikan kita pun mampu menggunakan teknologi. Ya kan? Jangan sampai gimana sih? Aduh mama ini jadul, dengerin lagu kan gak perlu. Nah itu kan, gak perlu pakai CD lagi misalnya kayak begitu. Untuk itu berikanlah lingkungan yang ramah ya. Terus jujurlah pada mereka karena mereka jangan pernah PHP, jangan pernah kalau nggak tahu bilang tahu gitu ya. Saya yakin sekolah ini akan membangun itu dan memberikannya pada anak-anak kita. Tapi ingat perannya bukan bagi orang tua sendiri. Ya, dulu juga perannya bukan hanya guru sendiri, tetapi sekarang peran orang tua untuk memberikan lingkungan yang baik, untuk memberikan lingkungan yang ramah dan inovatif, memberikan pemikiran-pemikiran yang terbuka, mau membangun mereka. Jadikan itu adalah tempat indah buat generasi emas menjadi pribadi yang luar biasa.